Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 9 SMP Muhammadiyah 13 Jakarta, yang insya Allah mudah-mudahan semuanya sehat selalu, anak-anak cerdas, anak-anak hebat, anak-anak baik, soleh, solehah. Materi kali ini adalah kerajinan bahan keras. Keragaman jenis kerajinan bahan keras alam dan buatan terlihat melalui produk-produk yang tersebar di berbagai daerah perkotaan dan pelosok desa. Sebut saja jenis bahan keras kayu, bambu, rotan, kaleng, kaca, dan sebagainya. Beragam benda kerajinan dari bahan keras alam dan buatan dapat diciptakan dan dibuat berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan. Teknik yang digunakan juga sangat bervariasi, di antaranya bisa berupa teknik ukir, teknik anyam, teknik potong sambung, teknik lukis, dan berbagai teknik lainnya. Prinsip kerajinan bahan keras. Yang pertama adalah keunikan bahan kerajinan. Kerajinan dapat dibuat dari bahan alam, bahan buatan, bahan limbah organik, dan bahan limbah anorganik. Semua bahan dapat diperoleh dari alam maupun diolah sendiri, bahkan hingga memanfaatkan bahan limbah yang ada di lingkungan sekitar kita. Bahan kayu memiliki keunikan tekstur urat serat kayu yang sangat unik dan tidak dapat ditemui pada bahan lainnya. Jadi anak-anakku sekalian, pada prinsipnya nanti bila mana ada praktek kerajinan pada mata pelajaran prakarya, bahan bakunya untuk pada saat kalian kelas 9 adalah bahan bakunya berasal dari bahan keras, ya, diantaranya tadi yang disebutkan itu, gitu. Kemudian selanjutnya prinsipnya yang kedua adalah keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Banyaknya bentuk produk kerajinan tidak lepas dari gagasan atau ide manusia yang dapat berawal dari suatu pikiran dan kehendak melalui tindak cipta karsa. Apa yang selanjutnya dihasilkan dapat merupakan seperangkat karya dengan muatan pesan tertentu yang sangat ditentukan oleh penciptaan kreatif manusia. Oleh sebab itu, pesan yang dapat kita peroleh berdasarkan proses berkarya ini dapat kita pilih sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk keragaman muatan nilai ini dan dalam produk kerajinan, yang pertama produk dengan nilai fungsional, yang kedua produk dengan nilai informatif, yang ketiga produk dengan nilai simbolik, yang keempat produk dengan nilai prestis atau wibawa, gitu ya. Jadi penilaian produk secara fungsinya, penilaian produk secara informasi, atau produk itu hanya sekedar simbol, atau produk itu memiliki wibawa, gitu ya, produk yang baik gitu, prestis, mahal. Nah, yang ketiga aspek rancangan dalam produk kerajinan. Aspek rancangan faktor-faktor pemasangan objektif sebelum perancangan adalah sebagai berikut. Pertama, faktor teknis. Yang kedua, faktor ekonomis. Yang ketiga, faktor ergonomis. Yang keempat, faktor sains dan teknologi. Yang kelima, faktor estetika. Nanti secara mendalam silahkan kalian baca ya. Di materinya akan saya berikan juga ini gambaran-gambaran besar kaitannya dengan rancangan dalam produk kerajinan, permasalahan objektivitas. Ya. Lalu yang selanjutnya, bahan keras itu memiliki jenis dan karakter yang berbeda-beda. Bahan keras dibagi menjadi dua. Yang pertama, bahan keras alam. Bahan keras alam adalah bahan untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan merupakan sumber daya alam, baik dari hutan, bumi, maupun perairan Indonesia. Sifatnya pejal, solid, kuat, padat, dan tidak mudah berubah bentuk karena kekerasan tadi ya. Nah, diantaranya dari bahan keras alam yang pertama adalah kayu. Ya, kayu terdiri dari berbagai macam jenis, yang diantaranya mahoni, pinus, jati, kayu nangka, ya, kayu meranti, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya
Masing-masing kayu memiliki ciri yang berbeda, tetapi selain keras rata-rata memiliki serat atau urat kayu yang indah. Ya, ini biasanya yang paling favorit itu biasanya kan ada kayu jati. Kalau misalkan dijadikan sebagai bahan baku dari furnitur, mebel, seperti bangku, meja, dan lain sebagainya, urat kayunya itu menjadi keindahan tersendiri pada saat sudah dijadikan furnitur dan juga mebel ya. Tahan lama dan dapat dibentuk dengan ukir. Ada yang memiliki beban ringan seperti lame dan albasia, ada pula yang berat seperti jati. Sebagian dapat memuai karena perubahan suhu, tidak demikian untuk jati, gitu ya. Jadi ada beberapa kayu yang gampang memuai gitu. Jadi ada perubahan bentuk dia. Tapi kalau jati tidak. Lalu yang selanjutnya, bahan keras yang selanjutnya yang dari alam adalah bambu. Karakternya batangnya kuat, memiliki rongga dari ukuran 1 cm hingga 20 cm ya. Jadi memiliki rongga ruas gitu. Memiliki ruas batang. Ruas inilah yang unik, terkadang dalam pembentukan kerajinan sangat ditonjolkan teksturnya. Batangnya halus meskipun tidak diamplas. Dapat dipotong berbentuk sayatan ataupun bentuk utuh. Yang selanjutnya bahan keras dari alam adalah rotan. Ini sering kalian bisa lihat di gambar sebelah kanan, ada bahan kerajinan yang dibuat dari rotan ya, seperti keranjang ya. Gitu. Ada juga hari ini yang dibuat dari rotan, tempat duduk anak yang untuk di motor, ada juga ayunan dan lain sebagainya banyak gitu ya. Itu memiliki eksotis, keindahan sendiri terbuat dari bahan alam ya. Lalu yang selanjutnya, bahan keras itu tidak hanya dari alam, tetapi bahan keras juga terbuat ada yang dari bahan buatan. Bahan keras buatan adalah sesuatu yang diolah manusia dari beberapa bahan yang bersifat keras. Yang pertama adalah kaca. Kaca wujudnya transparan dan bening. Kamu bisa lihat gambar di sebelah kanan. Ketebalannya bervariasi, permukaannya licin dan kilap. Ya, kaca dapat dilebur dan dibentuk dalam kondisi panas. Yang kedua, bahan keras buatan adalah logam. Kalian bisa lihat di sebelah kanan, logam yang di sebelah kanan itu adalah bahan logam besi ya, untuk kaleng ya. Logam terdiri dari berbagai warna, ada perak, emas, dan yang kemerahan, kecoklatan, juga berwarna perak keabu-abuan. Bentuknya ada yang tebal dan berat, ada pula yang pipih dan tipis lagi ringan. Logam mudah terkorosi oleh udara, maka kadang dilapisi dengan krom atau lapisan emas murni. Ada pula yang melapisi dengan cat. Oleh sebab itu, perawatan pada produk kerajinan logam cukup membutuhkan perhatian agar tidak pudar. Sekian materi dari saya untuk kelas 9 yang berkaitan dengan bahan keras yang berasal dari alam maupun buatan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.